the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bunda Nikmah untuk tugas yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul memahami garis besar isi Al-Quran. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melinda Khodijatul Sylvia. Dimulai dari pendahuluan. Dan saya Yang Wilda pertama-tama, Maulidia Al-Quran Ramadhani. merupakan kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang bacaannya bernilai ibadah sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi orang-orang beriman. Tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah sebagai pedoman manusia, sumber-sumber hukum sehingga dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana garis besar isi Al-Quran secara umum. Yang kedua, bagaimana pengertian dan penerapan akhlak yang termuat dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana pengertian dan penerapan ibadah yang termuat dalam Al-Quran. Yang keempat, bagaimana pengertian dan penerapan wa'du dan wa'id yang termuat dalam Al-Quran. Yang kelima, bagaimana pengertian dan penerapan akhlak yang termuat dalam Al-Quran. Yang keenam, bagaimana pengertian dan penerapan hukum yang termuat dalam Al-Quran. Yang ketujuh, bagaimana pengertian dan penerapan kisah-kisah yang termuat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, bagaimana pengertian dan penerapan kemajuan iptek dalam berbagai bidang yang termuat dalam Al-Quran. Adapun beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pokok dan garis besar dalam Al-Quran secara umum. Yang kedua, mengetahui penjelasan dan penerapan akhlak yang termuat dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui penjelasan dan penerapan ibadah yang termuat dalam Al-Quran. 4. Mengetahui penjelasan dan penerapan wa'du dan wa'id yang termuat dalam Al-Quran. Yang kelima, mengetahui penjelasan dan penerapan akhlak yang termuat dalam Al-Quran. Yang keenam, mengetahui penjelasan dan penerapan hukum yang termuat dalam Al-Quran. Yang ketujuh, mengetahui penjelasan dan penerapan kisah-kisah yang termuat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, mengetahui penjelasan dan penerapan kemajuan iptek dalam berbagai bidang yang termuat dalam Al-Quran. Selanjutnya, akidah dalam Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran pertama yakni tentang akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Ibadah dalam Al-Quran. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yakni ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti silaturahmi, bekerja mencari rezeki yang halal diniati ibadah, dan belajar untuk menuntut ilmu. Wa'du wa'id. Wa'du adalah nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya terdapat janji Allah kepada orang yang taat terhadap perintah Allah, yakni janji tentang surga dan pahala. Adapun yang dimaksud dengan wa'id adalah nas-nas yang di dalamnya termuat ancaman bagi orang-orang yang melanggar perintahnya dan melaksanakan larangannya. Akhlak dalam Al-Quran. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata akhlaqo yukhliqu akhlaqon, sesuai dengan wazan sulasi majid af'ala yuf'ilu if'alan, yang secara literari berarti al-sajiyah yang berarti perangai, at-tabi'ah yang berarti kelakuan, tabiat, watak atau dasar, al-adah yang berarti kebiasaan atau kelaziman, al-maru'ah yang berarti peradaban yang baik, dan ad-din yakni agama. Selanjutnya adalah hukum. Hukum merupakan suatu tatanan perbuatan atau aturan yang bersifat memaksa atau mengatur yang telah disepakati dan disetujui.
Hukum dalam Al-Quran dibedakan menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wada'i. Hukum taklifi itu terdiri dari 5 hukum. Yang pertama yaitu wajib atau fardu, yaitu jika dilakukan itu kita akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan kita akan mendapat dosa. Contohnya yaitu sholat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga zakat. Yang kedua itu adalah sunnah yang sifatnya dianjurkan. Contohnya sholat duha dan puasa Senin Kamis. Yang ketiga adalah mubah atau jaiz. Nah, itu ketika kita melakukan itu tidak berpahala, dan jika ditinggalkan itu tidak berdosa. Contohnya adalah makan dan minum. Yang keempat adalah makruh atau tidak dianjurkan. Contohnya itu adalah gosok gigi pada bulan Ramadan dan berkumur atau menghirup air secara berlebihan ketika berpuasa. Yang kelima adalah haram atau larangan Allah. Contohnya adalah berzina, mencuri, judi, dan mengonsumsi minuman-minuman beralkohol. Nah, selanjutnya ada hukum wada'i yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah sebab. Sebab ini merupakan tanda hingga lahirnya hukum Islam, seperti terlihatnya hilal pada tanggal 1 Ramadan. Yang kedua yaitu syarat lahirnya hukum Islam. Contohnya adalah saksi yang merupakan syarat dari pernikahan. Yang ketiga ada penghalang atau mani' yang berarti ketika kita murtad itu kita tidak akan mendapatkan warisan. Yang keempat ada azimah dan rusyah. Ya, kalau azimah itu adalah hukum asli seperti sholat 5 waktu. Kalau rusyah itu adalah keringanan, seperti makan daging babi itu kan diharamkan. Tetapi ketika kita meniatkan untuk dijadikan obat, maka itu diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah sah dan batal. Bab yang terakhir adalah iptek. Islam itu tidak menutup dan melarang umatnya untuk mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya. Nah, hal ini itu termuat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang secara garis besar itu membahas tentang bagaimana perlakuan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, iptek dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya yang pertama ketika dilihat dari bidang pendidikan itu terjadi atau terciptanya media belajar yang kreatif. Yang kedua di bidang kesehatan itu ada contohnya pengobatan kanker dengan terapi gen, dan yang terakhir itu di bidang agama seperti adanya tasbih digital dan juga uang digital untuk membayar zakat. Nah, namun dengan adanya perkembangan iptek ini, kita juga harus dan wajib memilih dan memilah dampak dari perkembangan iptek. Nah, itu kita memfilternya dengan agama kita, seperti kita menyesuaikan teknologi itu dengan perintah dan larangannya Allah itu seperti apa. Nah, dari semua dan keseluruhan nilai pokok Al-Quran, kita dapat menyimpulkan Al-Quran sebagai kitab serta pedoman hidup manusia memuat berbagai nilai pokok penting seperti akidah, akhlak, hukum, ancaman dan janji Allah atau yang kita sebut dengan wa'du dan wa'id, serta hukum. Nah, semua itu sudah termuat dalam Al-Quran dan juga memiliki hukum dan juga telah disebutkan secara nyata dalam Al-Quran. Untuk itu, kami membahas isi pokok Al-Quran ini supaya dan kami mengharapkan agar kedepannya kita lebih memahami isi pokok Al-Quran sehingga kita lebih bertakwa dan juga lebih beriman kepada Allah. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.